Selamat sore. Saya mohon maaf karena saya baru bisa mengupload video kuliah di minggu ke-7. Baik, di kuliah minggu ke-7 kita akan membahas creating and motivating work setting. Jadi bagaimana kita mendesain pekerjaan yang memotivasi. Outline dari materi ini yaitu job design, goal setting, management by objective. Yang pertama adalah job design. Jadi job design itu merupakan salah satu bentuk dari motivation tools. Kenapa merupakan bentuk dari motivation tools? Karena job design itu di dalamnya ada desain sebuah pekerjaan dan tujuan yang ditetapkan. Kemudian dari desain dan tujuan tersebut itu akan membentuk motivasi dari para bawahan. Yaitu motivasinya berupa effort, terus waktu, pendidikan, experience, skill, knowledge, dan perilaku kerja. Kemudian, dari input ini akan menghasilkan kinerja. Nah, kinerja tersebut bisa dalam bentuk kuantitas, kualitas, atau level of customer service. Nah, kemudian dari kinerja ini akan menghasilkan outcome bagi karyawan dalam bentuk pay atau gaji, kemudian keamanan kerja. Keamanan kerja itu bukan hanya K3 gitu ya, keamanan di tempat kerja. Maksudnya adalah keamanan dia itu dapat pensiun, diangkat menjadi pegawai tetap, atau naik posisi, maksudnya adalah itu. Kemudian ada juga benefit atau manfaat yang bisa diperoleh jika kinerjanya baik, vacation, job satisfaction, feeling of accomplishment, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, job design berdasarkan pendekatan awal. Jadi, job design adalah proses menghubungkan tugas-tugas tertentu dengan pekerjaan tertentu dan memutuskan teknik, peralatan, dan prosedur apa yang harus digunakan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, menurut pendekatan awal yang pertama kali diperkenalkan oleh Tyler, yaitu menerbitkan salah satu pendekatan paling awal untuk desain pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Nah, di dalam prinsip manajemen ilmiah ini, yaitu serangkaian prinsip dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan kinerja individu karyawan dengan menekankan pada penyederhanaan dan spesialisasi pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang sifatnya general itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang itu lebih fokus ke satu bagian. Nah, kemudian di dalam pemecahan pekerjaan ini ada juga studi waktu dan gerak. Jadi kalau orang mengerjakan pekerjaan yang lebih spesifik, dia akan bisa mengerjakan lebih cepat. Karena dia menguasai, selain itu pekerjaan yang dilakukan hanya satu. Saya contohkan misalkan di pabrik sepatu gitu ya. Nah, pabrik sepatu tentu saja pekerjaannya adalah membuat sepatu. Nah, kalau menurut prinsip manajemen ilmiah, kemudian pekerjaan membuat sepatu ini dipecah-pecah. Jadi bukan satu orang mengerjakan mulai dari memasang sol, menjahit, kemudian memasang label atau merek. Tidak, tapi dipecah-pecah. Ada bagian yang mengerjakan sol sepatunya, ada bagian yang menjahit sepatunya atau bahan kulitnya, ada bagian yang memasang labelnya tersendiri. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi dengan cara tersebut, walaupun terlihat orang itu akan lebih expert di bagiannya, tapi ini memiliki kelemahan, yaitu karyawan merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas perilaku kerja mereka. Pekerjaan berulang dan ada durasi waktu yang ditentukan. Karyawan cenderung merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari mesin dan diperlakukan seperti itu.
pekerjaan yang tidak berarti dan monoton. Kepuasan kerja mereka mungkin menurun, menyebabkan kualitas kehidupan kerja yang lebih rendah dan potensi peningkatan ketidakhadiran dan pergantian. Akhirnya, karyawan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan memperoleh keterampilan baru dengan penyederhanaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, jadi dengan dipecahnya pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih spesifik, orang itu merasa dia seperti mesin. Karena apa? Misalkan satu orang itu mengerjakan di bagian pemasangan label atau merek. Tiap hari dari pagi sampai sore pekerjaannya sama, hanya masangi merek sepatu aja gitu. Jadi dia itu seperti mesin, masangi label terus itu sehari. Dan itu selama 1 minggu penuh, 1 bulan, bahkan 1 tahun berulang sama. Nah, pekerjaannya itu monoton dan dia menjadi seolah-olah pekerjaannya itu tidak ada artinya. Dia merasa, kok kerjaanku gini aja sih, tiap hari masangin label terus. Nah, kemudian dia merasa pekerjaannya itu tidak memberikan dia pengetahuan lebih, tidak membuat dia belajar hal baru. Nah, berbeda ketika orang misal bekerja sebagai marketing gitu. Pekerjaannya tentu akan berbeda. Seorang marketing itu harus banyak belajar, bertemu orang baru, kemudian dia bisa mengatur waktunya sendiri, kapan harus di kantor, kapan harus pergi ke lapangan. Pekerjaannya tidak monoton, beda sama yang pekerjaannya buruh yang memasang label ini. Dia merasa pekerjaannya seolah-olah tidak berarti, monoton. Otomatis kepuasan kerjanya akan menurun. Nah, di dalam pendekatan awal, ada yang namanya job enlargement dan job enrichment. Jadi kalau job enlargement itu meningkatkan jumlah tugas yang dilakukan seorang karyawan, tetapi menjaga semua tugas pada tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang sama, juga disebut pemuatan pekerjaan horizontal. Jadi kalau misalkan tadi yang pekerjaannya memasang label sepatu, tadinya dia hanya memasang label, kemudian dia pekerjaannya ditambah lagi tanggung jawabnya. Misal selain memasang label, dia juga memasang sole sepatunya, gitu. Nah, ini job enlargement. Jadi pekerjaannya bertambah, tapi tingkat kesulitannya sama, karena dia di bagian yang sama, horizontal. Nah, ada yang disebut dengan job enrichment, meningkatkan tanggung jawab dan kendali karyawan atas pekerjaannya. Juga disebut pemuatan pekerjaan vertikal. Nah, kalau job enrichment ini pengkayaan kerja gitu ya. Kalau tadi kan perluasan kerja, yang tadinya cuma masang label, meluas jadi memasang sole juga. Tapi kalau job enrichment itu pengkayaan pekerjaan. Jadi pekerjaannya tidak hanya memasang sole, tidak hanya memasang label, tapi dia juga diberikan tugas untuk menyelesaikan sampai jadi sebuah sepatu. Nah, itu tidak mungkin kalau itu ada di manufaktur. Nah, itu biasanya ada di misalkan pabrik sepatu yang dia itu by order gitu pembuatannya. Jadi satu orang mengerjakan satu order dari mulai memasang sole, menjahit, memasang label, sampai dengan selesai. Nah, jadi dia bisa mengatur waktu tuh. Kapan saya harus menyelesaikan penjahitan sepatu ini. Misal kalau pesenannya itu susah, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau customer itu minta desainnya mudah, ya berarti itu bisa diselesaikan lebih cepat. Jadi dia uh, ada ini apa namanya, keleluasaan untuk mengatur waktunya dia sendiri. Kalau job enrichment itu seperti itu. Nah, yang kedua tadi berdasarkan pendekatan ilmiah, sekarang berdasarkan model karakteristik pekerjaan. Nah, model karakteristik pekerjaan pertama kali diusulkan oleh Richard Hetman dan Greg Oldham. Model karakteristik pekerjaan yaitu sebuah pendekatan untuk desain pekerjaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik yang membuat pekerjaan memotivasi secara intrinsik
dan konsekuensi dari karakteristik tersebut. Kalau tadi berdasarkan pendekatan ilmiah itu memotivasi karyawan secara ekstrinsik. Jadi kalau karyawan bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu yang cepat, maka dia mendapatkan upah yang lebih banyak. Ya karena pekerjaannya sama, hanya memasang label misalkan. Kalau dia orang baru, masih belajar, mungkin sebulan dia hanya bisa memasang 100 pasang label sepatu. Tapi karena pekerjaannya tiap hari sama, nah di bulan kedua kemampuannya akan meningkat. Dia bisa memasang 200 pasang label sepatu. Maka pendapatannya pun meningkat. Jadi tujuannya adalah memberikan motivasi secara ekstrinsik kalau pendekatan ilmiah, tapi orang itu menjadi seperti mesin. Nah, kalau karakteristik pekerjaan, kalau desain berdasarkan karakteristik pekerjaan, itu tujuannya adalah memotivasi secara intrinsik. Jadi menimbulkan motivasi dari dalam diri seseorang. Nah, yang pertama ada dimensi pekerjaan inti. Menurut model karakteristik pekerjaan, setiap pekerjaan memiliki dimensi inti yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Yang pertama adalah variasi keterampilan, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan menuntut seseorang karyawan untuk menggunakan keterampilan, kemampuan, atau bakat yang berbeda. Nah, jadi di dalam variasi keterampilan ini, sebuah pekerjaan itu membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Misalkan kalau mendesain sebuah web, mendesain sebuah website. Nah, berarti yang ditaruh di situ adalah orang-orang yang memang dia ilmunya, memang dia expertise-nya adalah web design. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang web design bekerja pada perusahaan yang tugasnya adalah mendesain web, tentu dia akan lebih bersemangat karena itu sesuai dengan passion-nya dia. Seperti itu. Berbeda kalau orang yang misalkan jurusannya sosial, tapi dia disuruh bekerja untuk menjadi web design, ya tidak akan bisa, akan kesulitan gitu. Nah, jadi desain pekerjaannya berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Kemudian sejauh mana suatu pekerjaan melibatkan pelaksanaan seluruh bagian pekerjaan dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau tadi berdasarkan manajemen atau pendekatan ilmiah, itu pekerjaannya hanya sebagian-sebagian dipecah-pecah. Misal tidak mengerjakan membuat sepatu seluruhnya, tapi hanya memasang label gitu. Nah, tapi kalau model karakteristik pekerjaan, ini pekerjaannya melibatkan pelaksanaan seluruh bagian pekerjaan dari awal sampai akhir. Jadi pegawai itu punya tanggung jawab yang lebih. Kemudian karena pekerjaannya itu dari awal sampai akhir, jadi dia harus belajar terus, harus menguasai pekerjaannya yang berbeda-beda, seperti itu. Yang ketiga, signifikansi tugas. Sejauh mana suatu pekerjaan berdampak pada kehidupan atau pekerjaan orang lain di dalam atau di luar organisasi. Nah, misalkan saya contohkan, kalau pekerjaannya itu adalah dosen atau dokter gitu, dia pekerjaannya itu signifikan. Kalau dokter yang mengobati orang, kalau dosen yang mengajar orang, seperti itu. Nah, kemudian ketika pekerjaan ini dirasa berdampak kepada orang lain, seperti dokter mengobati orang jadi sembuh. Nah, dia akan punya motivasi di dalam dirinya untuk bekerja lebih baik lagi. Oh ya, pekerjaanku ini berdampak kepada kehidupan orang lain, misalkan seperti itu. Kalau orang lain sakit, berobat ke saya jadi sembuh. Nah, saya harus semangat jadi dokter yang baik, jadi dokter yang benar, nggak melakukan malpraktek. Nah, contohnya seperti itu. Begitupun juga misalkan dengan dosen. Saya punya mahasiswa yang dia harus mendapatkan ilmu. Jadi saya harus mendedikasikan waktu saya ke situ. Saya belajar, saya membaca buku, saya berbagi ilmu, contohnya seperti itu. Nah, contohnya juga misalkan seorang web design. Dia harus bisa
membuat desain sebuah website itu sebagus mungkin, mudah dioperasikan gitu, kemudian dibacanya itu lebih enak, lebih menarik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau tugasnya signifikan seperti itu, tentu akan membuat orang termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Yang keempat adalah otonomi. Sejauh mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan dan kemandirian kepada karyawan untuk menjadwalkan pekerjaan dan memutuskan bagaimana melaksanakannya. Seperti itu, misalkan contohnya seorang dosen itu tentunya punya otonomi, ada kebebasan kapan dia harus memberikan tugas, kapan tidak harus memberikan tugas, kapan harus memberikan tugas dalam bentuk kuis, kapan harus memberikan tugas dalam bentuk IC, kapan harus memberikan tugas untuk membaca buku saja. Nah, seperti itu. Berbeda kalau misalkan memberikan label di sepatu. Itu tidak ada otonomi pekerjaannya. Karena sudah ditarget selama 1 hari, pokoknya kamu harus kerjanya melabeli sepatu dari pagi sampai sore, dan itu 1 hari harus 100 pasang sepatu, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan kreativitas, itu tidak bisa. Otonominya itu rendah, jadi harus diberikan otonomi yang tinggi. Misalkan seseorang yang pekerjaannya mendesain web tadi, kalau misalkan diberikan otonominya itu rendah, atasan itu memberikan otonomi ke bawahan rendah. Misal, kamu harus mendesain web ini 1 hari jadi. Terus desainnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu akan susah untuk bawahan berkreativitas. Karena mendesain web itu juga butuh kreativitas. Seperti itu. Tapi seorang web design itu seharusnya mendapatkan otonomi yang lebih dari atasannya. Misalkan dikasih project untuk mendesain web. Ini ada desain web, kamu kerjakan seselesainya, yang penting tidak lebih dari sebulan, misalkan gitu. Otonominya tinggi. Nah, di dalam sebulan itu, kita bisa mengatur sendiri bagian apa dulu yang mau dikerjakan, kemudian apa yang akan kita kerjakan nanti, kita mau mendesain bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada keadaan psikologi kritis. Ada 3 keadaan psikologi kritis yang menentukan bagaimana karyawan bereaksi terhadap desain pekerjaan mereka. Yang pertama, pengalaman kebermaknaan pekerjaan. Sejauh mana karyawan merasa pekerjaan mereka penting, berharga, dan bermakna. Tentu ketika pekerjaan itu dirasa penting, berharga, dan bermakna, itu akan mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, ketika seseorang itu merasa pekerjaannya penting dan bermakna, dia akan memiliki motivasi di dalam dirinya untuk bekerja lebih baik lagi. Yang kedua, tanggung jawab yang berpengalaman untuk hasil kerja. Sejauh mana karyawan merasa bertanggung jawab secara pribadi atau akuntabel untuk kinerja pekerjaan mereka. Nah, jadi ketika karyawan itu diberikan tanggung jawab yang lebih, maka dia akan memiliki motivasi untuk bekerja lebih baik lagi juga. Misalkan dia diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah tim. Nah, maka dia akan berusaha menjadi leader yang sebaik mungkin, bisa memotivasi bawahannya juga. Kemudian sebelum memotivasi, dia juga harus memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk menjadi teladan atau contoh bagi timnya gitu. Yang ketiga, pengetahuan tentang hasil. Sejauh mana karyawan tahu seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka secara terus-menerus. Nah, jadi kalau sebuah perusahaan yang memberitahukan hasil kepada bawahannya, misalkan tentang hasil kinerja selama 1 bulan,
apa sih yang masih kurang, bagian mana yang masih belum maksimal. Nah, itu karyawan akan merasa termotivasi, oh ternyata saya tuh kurangnya di sini. Berarti ini harus saya perbaiki, seperti itu. Nah, berbeda dengan perusahaan yang tidak pernah memberikan hasil kepada karyawannya. Ya karyawan nggak tahu salahnya di mana, dia yang masih kurang di mana. Ya dia hanya bekerja seperti biasa. Tapi pada akhirnya kinerjanya malah justru tidak baik karena tidak pernah ada perbaikan secara terus-menerus. Yang ketiga, hasil kerja dan pribadi. Keadaan psikologis kritis menghasilkan 4 hasil utama bagi karyawan dan organisasi mereka. Motivasi intrinsik, salah satu hasil utama dari desain pekerjaan adalah motivasi intrinsik. Ketika motivasi intrinsik tinggi, kinerja yang baik membuat karyawan merasa baik, dan perasaan positif ini semakin memotivasi mereka untuk terus berprestasi di tingkat yang tinggi. Kemudian prestasi kerja yang tinggi, kepuasan kerja yang tinggi, absensi atau turnover-nya rendah. Jadi kalau karyawan sudah termotivasi, memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk bekerja dengan baik, tentu dia dapat mencapai prestasi. Kalau dia dapat mencapai prestasi, tentu dia akan merasa puas dengan pekerjaannya. Kalau mereka puas dengan pekerjaannya, mereka dapat hasil yang baik, penghasilan yang cukup, maka niatnya untuk resign, untuk berhenti bekerja atau membolos dari pekerjaannya itu kecil, sehingga turnover di perusahaan itu rendah. Turnover itu pergantian karyawan, jadi karyawan yang keluar masuk seperti itu. Kemudian ada peran perbedaan individu dalam merespon desain pekerjaan. Nah, jadi setiap individu memiliki perbedaan dan mereka pun berbeda-beda dalam merespon desain pekerjaan yang dibuat oleh perusahaan. 3 jenis perbedaan individu yang mempengaruhi hubungan antara dimensi inti dan keadaan psikologis, dan hubungan antar keadaan psikologis dan hasil. Sifat dari hubungan tersebut tergantung pada kekuatan kebutuhan pertumbuhan. Ketika seorang individu menginginkan pekerjaannya untuk mendorong pertumbuhan pribadi, kedua hubungan dalam model dimensi inti, keadaan psikologis, dan keadaan psikologis hasil lebih kuat, responsif baik terhadap peningkatan level dalam dimensi inti dan terhadap keadaan psikologis kritis. Nah, jadi kalau seseorang itu punya keinginan untuk bertumbuh di dalam sebuah pekerjaannya, nah maka ini akan mendorong keadaan psikologisnya, dan itu akan mendorong juga hasil dari pekerjaannya. Nah, tipikal ini adalah tipikal yang responsif, baik terhadap peningkatan level dimensi inti dan terhadap keadaan psikologisnya dia sendiri. Jadi, dia tidak menjadi karyawan yang hanya mengalir saja, tapi ketika dia bekerja, dia berusaha belajar dari pekerjaannya. Misalkan seorang marketing, dia akan belajar dari setiap case. Oh, kalau customer yang orangnya pemarah, berarti saya harus menghadapinya dengan cara yang seperti ini, gitu. Kalau customer-nya ini terlalu pendiam, berarti saya harus lebih ramah lagi, harus bisa menjadi orang yang seakan-akan kita sudah kenal lama. Nah, seperti itu. Dia ada kekuatan, kebutuhan untuk terus belajar dari pekerjaannya. Yang kedua, pengetahuan dan kemampuan pada tingkat yang tepat memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Ketika karyawan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, motivasi intrinsik dan kepuasan kinerjanya mungkin akan berkurang, dan dia tidak akan mampu melakukan pekerjaan yang lebih rumit. Nah, jadi kalau tadi adalah orang yang mau belajar dengan pekerjaannya, nah sekarang adalah orang yang punya kemampuan yang tidak memadai dengan pekerjaannya. Misalkan seseorang itu
bukan dari orang IT gitu ya. Nah, terus dia dikasih pekerjaan untuk mendesain web. Nah, ya dia akan kesulitan, mau dia dimotivasi dengan cara apapun, mau dimotivasi secara intrinsik, ekstrinsik, karena memang kemampuannya tidak memadai, ya dia tidak akan maksimal di pekerjaannya, karena memang dia tidak mampu. Seperti itu. Kepuasan dengan konteks kerja menggambarkan seberapa puas karyawan dengan hasil ekstrinsik, seperti gaji, tunjangan, keamanan kerja, dan hubungan baik dengan rekan kerja yang mereka terima dari pekerjaan mereka. Nah, jadi kepuasan dengan konteks kerja ini, kepuasan yang dipengaruhi oleh gaji, tunjangan, kemudian hubungan baik, seperti itu. Nah, kalau digambarkan secara ringkas, akan terlihat seperti ini. Jadi, model karakteristik pekerjaan itu terdiri dari dimensi inti, kemudian keadaan psikologis, kemudian ada hasil kerja dan pribadi. Nah, dimensi inti ini terdiri dari variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi yang diberikan, dan juga masukan. Nah, ini akan mempengaruhi psikologis seseorang. Contohnya, apakah orang itu berpengalaman atau tidak, bagaimana pengalaman orang itu di masa lalu, apakah pekerjaannya bermakna atau tidak, seperti itu. Kemudian, otonomi ini berpengaruh pada berpengalaman, bertanggung jawab untuk hasil kerjanya, apakah dia diberikan tanggung jawab yang lebih atau tidak. Nah, masukan ini pengetahuan tentang hasil atau masukan bagi karyawan. Kira-kira hasil yang belum bagus apa, hasil yang udah bagus apa, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, gitu. Nah, perbedaan individu akan mempengaruhi hubungan yang diusulkan dalam model ini. Baik itu kekuatan kebutuhan pertumbuhan, pengetahuan dan kemampuan, kepuasan dengan konteks kerja. Nah, misalkan nih, katakanlah saya ambil contoh yang otonomi. Orang itu diberi tanggung jawab yang lebih untuk memimpin tim. Tapi karena individu tersebut kekuatan kebutuhan pertumbuhannya itu rendah atau pengetahuan dan kemampuannya itu rendah, ya dia dipasrai tim itu tidak akan maksimal karena dia tidak merasa butuh untuk menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian pengetahuan dan kemampuan leadership-nya itu tidak bagus gitu ya, dia tidak akan maksimal juga walaupun dikasih otonomi yang lebih, dikasih tim, dijadikan leader, dia tidak akan maksimal. Nah, kemudian semua elemen ini akan mempengaruhi hasil kerja dan pribadi, yaitu motivasi intrinsik yang tinggi. Kalau ini semua cocok, dimensi inti, keadaan psikologis, dan karakteristik individunya cocok gitu, maka hasilnya akan baik, motivasi intrinsiknya tinggi, performa kerjanya tinggi, kepuasan kerjanya tinggi, dan tingkat absensi rendah. Nah, yang ketiga adalah job design berdasarkan model pemrosesan informasi sosial. Pendekatan desain pekerjaan berdasarkan gagasan bahwa informasi dari orang lain dan perilaku masa lalu karyawan mempengaruhi persepsi dan tanggapan karyawan terhadap desain pekerjaan mereka. Yang pertama adalah peran lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan informasi kepada karyawan tentang aspek desain pekerjaan dan hasil mereka yang harus mereka perhatikan dan mana yang harus mereka abaikan. Nah, lingkungan sosial di sini maksudnya adalah lingkungan sosial di dalam perusahaan. Baik itu ada atasan, ada rekan kerja, ataupun orang luar yang customer kita, klien kita, misal seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi karyawan tentang aspek desain di dalam pekerjaan tersebut. Misalkan
Di dalam pekerjaannya tersebut, desainnya otonomi yang diberikan itu banyak gitu ya, otonomi yang diberikan itu tinggi. Jadi karyawan itu leluasa mengatur jadwal mereka sendiri. Tapi ketika lingkungan sosialnya ini tidak baik, misalkan teman-temannya itu adalah orang-orang yang malas, nah, maka seorang individu ini juga akan menjadi malas gitu. Dengan otonomi yang tinggi, diberikan kebebasan untuk mengatur pekerjaannya supaya lebih kreatif, tapi karena lingkungannya malas, dia akhirnya ikut menjadi malas, ya dia tidak akan menjadi kreatif juga, seperti itu. Karena waktunya tidak banyak digunakan untuk berpikir, untuk mencari informasi, tapi malah banyak digunakan untuk leha-leha. Contohnya gitu. Yang kedua, peran perilaku masa lalu. Perilaku masa lalu karyawan memiliki implikasi terhadap cara mereka memandang pekerjaan dan hasil kerja mereka saat ini. Perilaku masa lalu karyawan memiliki implikasi untuk evaluasi mereka terhadap pekerjaan mereka saat ini, tingkat motivasi intrinsik mereka, dan tingkat kepuasan kerja mereka. Nah, contoh peran perilaku masa lalu adalah ketika misal teman-teman jurusan SI gitu ya. Nah, belajar banyak tentang sistem informasi, tapi ketika teman-teman ini bekerja dan pekerjaannya itu tidak sesuai dengan bidangnya teman-teman, nah maka teman-teman akan berpikir lagi tuh, saya kan lulusan SI, kok kerjanya kayak gini ya, nggak sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Nah, maka motivasi intrinsiknya akan menurun, dan dia akan tidak puas dengan pekerjaannya. Masa saya kuliah susah-susah, IPK saya bagus waktu itu, tapi gajinya cuma segini. Nah, itu akan membuat teman-teman mendorong teman-teman untuk resign pada akhirnya, karena tingkat kepuasan kerjanya rendah. Nah, jadi perilaku masa lalu ini akan sangat mempengaruhi perilaku dari karyawan tersebut. Mau seperti apapun desainnya, tapi desain pekerjaan di sebuah perusahaan, tapi ketika itu tidak sesuai dengan masa lalu seorang karyawan, maka karyawan tidak akan mencapai kepuasan kerja mereka, dan mereka tidak akan memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka. Nah, ringkasan desain pekerjaan yang tadi sudah kita bahas kira-kira seperti ini. Pendekatannya ada scientific management atau manajemen ilmiah, tentu motivasinya adalah ekstrinsik, karena manajemen ilmiah itu memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil sehingga satu orang mengerjakan pekerjaan yang spesifik sama setiap harinya. Nah, kemudian kalau dia bisa menyelesaikan lebih banyak lagi ya dia dapat imbalan yang lebih banyak juga. Jadi motivasinya adalah ekstrinsik dari luar, yaitu dalam bentuk uang. Kemudian ada job enlargement, motivasinya adalah intrinsik. Kemudian job enrichment, fokus motivasinya adalah intrinsik. Kemudian ada job karakteristik model, motivasinya adalah intrinsik. Dan ada social information processing model, fokus motivasinya adalah ekstrinsik maupun intrinsik. Selanjutnya adalah goal setting atau penetapan tujuan. Tujuan organisasi adalah tujuan menyeluruh dari suatu organisasi. Apa yang diperjuangkan dan apa yang ingin dicapai. Teori identitas menjelaskan bagaimana dan mengapa tujuan organisasi dapat berfungsi untuk memotivasi karyawan. Menjelaskan bagaimana individu menggunakan kelompok dan organisasi tempat mereka menjadi anggota untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Nah, jadi teori identitas sosial ini menjelaskan individu atau menggunakan kelompok sehingga seseorang itu merasa cocok dengan kelompok tersebut, dan ketika mereka cocok,
mereka akan punya kemauan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Teori identitas sosial mendalilkan bahwa orang cenderung mengklasifikasikan diri mereka sendiri dan orang lain ke dalam kategori sosial, seperti menjadi anggota kelompok atau tim tertentu, agama, partai politik, atau organisasi. Ketika orang mengidentifikasikan diri dengan sebuah organisasi, mereka mendefinisikan diri mereka sebagai anggota dan melihat takdir mereka terhubung dengannya. Contohnya seperti ini. Saya punya passion sebagai dosen untuk mengajar. Nah, ketika ada lowongan pekerjaan sebagai dosen, dan saya ternyata lolos di situ, nah saya akan berpikir, ya berarti ini rezeki saya, dan takdir saya, sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Akan merasa seperti itu. Nah, contoh lagi, misal saya ambil kesamaan berdasarkan kelompok agama, seperti itu ya. Nah, ketika saya mengklasifikasikan diri saya berdasarkan agama, contoh, misal saya adalah seorang muslim. Nah, di dalam agama saya itu, riba itu tidak baik. Riba itu dosa, gitu kan. Maka ketika saya harus bekerja di perbankan, tentu saya akan lebih memilih perbankan syariah daripada perbankan konvensional. Karena perbankan syariah itu berdasarkan dengan ekonomi syariah, seperti itu. Tidak ada riba di situ. Mereka pakainya bagi hasil, tapi kalau di konvensional itu pakainya riba bunga, misal seperti itu. Nah, jadi mereka itu mendefinisikan diri mereka sebagai anggota atau takdirnya itu terhubung gitu. Itu adalah contoh dari teori identitas sosial. Makanya di beberapa perusahaan ketika mereka membuat rekrutmen, mereka itu akan mencoba membuat employee branding. Employee branding itu misalkan biasanya kalimatnya kalau di lowongan, buat kalian yang menyukai tantangan, kalian yang energik, mempunyai karakteristik sebagai pemimpin. Nah, seperti itu contohnya. Nah, maka orang-orang dengan identitas sosial mereka yang mereka merasa, aku kan dulu kuliah berorganisasi, aku pernah jadi ketua, nah cocok nih lowongan pekerjaan ini, memberikan saya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, nah contohnya seperti itu. Maka dia akan tertarik untuk masuk di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, dan ketika dia sudah masuk, dia punya kesempatan untuk menjadi leader, maka dia akan berusaha untuk menjadi leader yang membantu bawahannya mencapai tujuan dari organisasi. Tujuan mempengaruhi motivasi dan kinerja. Karena tujuan mengarahkan perhatian dan tindakan karyawan ke arah aktivitas yang relevan dengan tujuan. Jadi kalau perusahaan tidak punya tujuan, ya perusahaan tidak bisa mengarahkan tindakan karyawannya. Menyebabkan karyawan mengerahkan tingkat upaya yang lebih tinggi. Menyebabkan karyawan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi kalau perusahaan, divisi, tim, itu mereka mempunyai tujuan yang jelas, misalkan target selama 1 tahun itu apa, nah, maka ini bisa digunakan untuk membuat atau mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan. Misal di 3 bulan pertama, untuk mencapai target 1 tahun, 3 bulan pertama kita harus ngapain nih? 3 bulan kedua atau triwulan kedua kita harus ngapain nih? Seperti itu. Tujuan menyebabkan karyawan bertahan dalam menghadapi rintangan atau kesulitan. Jadi ketika kita sudah menetapkan tujuan, ketika ada rintangan atau kesulitan, seseorang itu akan bertahan. Karena apa? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Sebelum itu tercapai,
ya kita tidak akan menyerah seperti itu. Nah, perusahaan itu bisa menetapkan tujuan-tujuan, tetapi penetapan tujuan itu ada batasan-batasannya. Berikut ini adalah batasan teori penetapan tujuan, yaitu ketika karyawan tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk tampil pada tingkat yang tinggi. Memberi karyawan tujuan menulis program komputer untuk menghitung biaya produksi tidak akan menghasilkan tingkat motivasi dan kinerja yang tinggi jika karyawan tidak tahu cara menulis program komputer. Nah, jadi sebuah perusahaan itu menetapkan tujuan atau planning yang akan dicapai, yaitu menulis program komputer untuk menghitung biaya produksi. Tapi karyawannya itu tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menulis program komputer. Maka tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai. Nah, maka ya jangan memberikan tugas untuk menulis program komputer ke orang yang tidak tepat. Maka perusahaan harus mencari orang yang baru, orang yang lebih mampu pada bagian itu. Jangan orangnya itu tetap dipekerjakan di situ, tapi tujuannya itu dikasih tujuan yang nggak sesuai sama dia gitu ya, yang nggak akan sinkron, nggak akan tercapai. Kemudian ketika karyawan diberikan tugas yang rumit dan sulit yang membutuhkan semua perhatian mereka dan membutuhkan banyak pembelajaran. Nah, jadi terkadang tujuan yang terlalu sulit itu membuat seseorang lebih lama untuk memahami pekerjaannya, memahami tugasnya. Dan itu tentunya akan membuat waktunya terbuang, sehingga pekerjaannya dia menjadi lama selesainya. Begitu. Ketika karyawan perlu kreatif, mengingat bahwa kreativitas melibatkan menghasilkan sesuatu yang baru dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Seringkali tidak tepat untuk memberikan tujuan yang spesifik dan sulit kepada karyawan. Jadi tujuan yang terlalu sulit atau spesifik itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang sifatnya perlu kreativitas. Misalkan seorang content creator. Nah, seorang content creator itu dia harus kreatif. Dia harus merangkai kata-kata, dia harus memilih gambar yang menarik, atau dia harus mencari tema topik yang menarik. Nah, kalau dia dikasih tujuan yang spesifik, misalkan ini kontennya harus selesai dalam waktu 3 hari, ya dia tidak akan kreatif, dia akan kerjanya cepat-cepatan, tapi tidak menarik seadanya, seselesainya, seperti itu. Nah, maka tidak sesuai menetapkan tujuan yang spesifik untuk pekerjaan yang perlu kreativitas. Kemudian kita akan belajar outline yang terakhir, yaitu manajemen berdasarkan tujuan. Proses penetapan tujuan di mana seorang manajer bertemu dengan atasannya untuk menetapkan tujuan dan mengevaluasi sejauh mana tujuan ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Nah, singkatnya seperti ini gambarnya. Jadi, manajemen berdasarkan tujuan di dalam setiap perusahaan tentunya akan berbeda-beda. Tapi ada 3 langkah dasarnya dari MBO, Management by Objective atau manajemen berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu harus menetapkan tujuan. Manajer dan supervisor bertemu dan bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai manajer selama periode tertentu. Kemudian tujuan itu diterapkan. Manajer diberi otonomi untuk memutuskan bagaimana mencapai tujuan. Tetapi kemajuan menuju pencapaian tujuan dinilai dan didiskusikan secara berkala oleh manajer dan supervisor. Setelah itu, perlu adanya evaluasi. Manajer dan supervisor bertemu untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan.
mendiskusikan mengapa beberapa tujuan belum tercapai dan menetapkan tujuan untuk periode berikutnya. Jadi ada evaluasi, ada perbaikan. Setelah ditemui dari evaluasi kekurangannya apa, nah maka akan dibuat penetapan tujuan yang baru. Maka ini tanda panahnya kembali lagi ke penetapan tujuan. Nah, mengapa sih penetapan tujuan dan desain pekerjaan dikatakan sebagai alat motivasi? Karena mereka memotivasi karyawan untuk menyumbangkan masukan mereka yang meliputi waktu, usaha, keterampilan untuk pekerjaan mereka merupakan tantangan utama dalam sebuah organisasi. Teori penetapan tujuan menunjukkan bahwa salah satu cara untuk memenuhi tantangan ini adalah dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan sulit. Nah, jadi kalau tanpa tujuan yang spesifik dan sulit, maka target itu juga sulit untuk dicapai atau tujuan itu sulit untuk dicapai. Karena terkadang tujuan yang sifatnya spesifik dan sulit itu akan meningkatkan fokus dari karyawan. Contohnya saja ketika seseorang call center seperti itu ya, atau dia telemarketing. Nah, ketika tujuan atau target yang ditetapkan itu spesifik dan sulit, misal dalam sehari dia harus menawarkan kartu kredit yang platinum dengan limit 30 juta. Berarti yang harus dia telepon adalah orang-orang kelas menengah ke atas. Spesifik. Kemudian targetnya itu sulit. Dalam sehari dia harus mendapatkan 10 calon nasabah. Nah, dengan target yang spesifik dan sulit itu akan membuat para telemarketing dalam sehari fokus mencari prospek dari nasabah yang akan mereka telepon. Kalau satu nggak diangkat, dia akan telepon yang lain untuk mencapai targetnya 10 orang sehari. Nah, bagaimana kalau misalkan tujuan yang ditetapkan itu mudah? Itu cenderung akan membuat orang leha-leha. Maka telemarketing akan berpikir, targetnya kan sehari cuma satu aja. Nah, terus nggak harus yang kartu kredit platinum juga yang dijual. Ya udah, aku leha-leha dulu. Nah, dalam sehari dia akan menggunakan waktunya untuk mengerjakan aktivitas yang lain. Mungkin bermain Instagram, WA dengan orang yang tidak relate dengan pekerjaannya, seperti itu. Berbeda ketika targetnya itu spesifik dan sulit. Dia akan, kalaupun dia WA pasti orang-orang yang relate dengan pekerjaannya. Misalkan kenalan-kenalan dia yang orang-orang menengah ke atas, seperti itu. Akan dia tawari kartu kredit. Nah, tapi tadi kembali lagi, tujuan spesifik dan sulit tidak bisa diterapkan jika pekerjaan itu membutuhkan kreativitas. Maka seorang content creator itu biasanya bekerjanya lama, seperti itu. Karena mungkin dia harus mencari referensi-referensi dari konten-konten yang menarik, terus kemudian dia benchmarking, dia tiru, mana yang bisa ditiru, yang menarik, seperti itu, membandingkan dengan konten yang lainnya, begitu. Yang ketiga, karyawan mengerahkan lebih banyak upaya untuk tujuan seperti itu daripada yang mereka lakukan untuk tujuan yang mudah atau tidak jelas. Nah, tadi saya sudah jelaskan, kalau tujuannya mudah dan tidak jelas, karyawan itu cenderung tidak mau mengerahkan kemampuannya. Dia cenderung leha-leha. Oke, baik. Penjelasan dari materi ini sudah selesai. Jadi saya harap nanti untuk UTS-nya teman-teman bisa mengerjakan semua ya. Begitu saja, terima kasih. Sampai jumpa di ujian tengah semester.